3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Pagi pun. Jauh. Semangat ya. Semangat. Semangat. Siap untuk kita mulai pembelajaran hari ini. Siap. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, silakan. Maju. Oke. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Salam selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang hari Senin yang baru atau hari Rabu yang baru yang tidak masuk, ya, saya harapkan bisa masuk hari ini, ya, dan tentunya sehat selalu. Di pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang permasalahan sosial di era digital berkaitan dengan keamanan data dan privasi. Oke, masih ada yang ingat apa yang bisa kita ambil kesimpulan, apa yang bisa kita berikan ulasan kembali? Oke. Oleh karena itu diperlukan perilaku digital, regulasi dan kontrol diri agar teknologi bisa memberikan manfaat tanpa merusak tatanan sosial. Oke, sudah. Ya. Ya. Itu permasalahan sosial yang berkaitan dengan keamanan data dan privasi. Ya, dengan kata lain bahwasanya dalam hal kita menggunakan HP atau gawai, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana agar data kita itu tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung atau yang berkepentingan, sehingga apa data-data yang utama data pribadi kita itu bisa terjaga keamanannya. Karena apa? Karena kalau data kita ya itu bisa dimanfaatkan orang lain, apa yang terjadi? Ya, penyalahgunaan data ya. Justru kalau kita mungkin bahkan kalau punya dana di bank ya bisa dibobol dan seterusnya. Yang pada dasarnya akan merugikan kita. Nah, makanya intinya perlu ya data yang kita peroleh itu harus kita proteksi atau kita jaga keamanannya. Ya. Oke. Ini materi yang lalu. Nah, kita masuk ke materi yang sekarang tentang permasalahan sosial, masih permasalahan sosial di era digital yang berkaitan dengan berita bohong, berita palsu atau hoax. Ya. Kalian sering mendengar istilah hoax. Kira-kira yang terbersit dalam pemikiran kalian apa itu hoax? Oke. Informasi yang tidak sesuai, informasi yang tidak akurat, apa kira-kira? Informasi yang tidak faktual. Ada lagi? Informasi yang pada dasarnya belum tentu benar. Ya, jadi itu merupakan kategori daripada berita hoax tadi. Nah, di situ sudah saya bagikan di LKPD. Ya, silakan kalian cermati di pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Kalian diskusikan, nanti dipresentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, jadi dibagi, diatur, ya, kelompok 1 sampai kelompok 6 yang akan presentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bagikan di LKPD. Ya. Silakan didiskusikan.
Yang ini yang dia. Terus untuk kemanusiaan kelompok ini ya, ada
Oke, sudah semua kira-kira? Sudah semua? Sudah didiskusikan? Pertanyaannya sudah dibuat jawabannya? Oke. Ya, dari LKPD yang saya bagikan tadi, itu silakan dijawab beberapa pertanyaannya. Ya, di pertanyaan nomor 1 itu menurut Anda informasi mana yang paling berpotensi sebagai nol di kelompok 1? Ya, sendiri. Berpotensi sebagai hoax, alasannya judulnya provokatif, menggunakan huruf kapital di bagian kalimat wajib baca. Yang kedua, berisi berita dadakan sebanyak sekarang. Yang ketiga, klaim sepihak resmi dari sumber terpercaya. Kata-kata tersebut tanpa bukti dan informasinya memicu kepanikan tanpa adanya data yang resmi. Oke, kira-kira gimana tanggapan kelompok lain? Ada yang mungkin bisa tambahkan atau mungkin sepakat dengan apa yang jawaban dari kelompok 1? Oke, di pertanyaan yang selanjutnya di LKPD sebutkan 3 alasan mengapa siswa SMA cenderung mudah mempercayai dan menyebarkan informasi seperti di informasi A. Alasannya siswa SMA mudah percaya karena sifat keterbatasan. Ini menjadi yang pertama tahu dan membagikan informasi. 2. Karena kebiasaan dan fakta contohnya tidak meluangkan waktu verifikasi informasi. 3. Ini yang menunjukkan contohnya informasi tersebut menarik bagi siswa, misalnya pembatalan ujian sehingga mereka cenderung menerimanya tanpa ragu. Oke, mungkin dari kelompok lain tanggapan atau mungkin sudah bisa dipahami? Tangan? Oke, suaranya. Oke, selanjutnya di dampak daripada pertanyaan selanjutnya, ya. Di pertanyaan 1 untuk di dampak pada siswa di lingkungan sekolah, di situ sudah ada, ya. Juga di kelompok 3, di selain merusak nama baik guru, itu ada beberapa dampak sosial yang mungkin terjadi di lingkungan sosial akibat isu hoax. Ya. Memunculkan gosip dan fitnah. Berita palsu menyebar dan merusak reputasi guru. Yang kedua, keretakan hubungan. Siswa menjadi canggung atau ragu untuk berinteraksi dengan guru tersebut. Yang ketiga, sikap apatis. Jika selalu sering dibohongi, siswa bisa menjadi apatis dan tidak lagi percaya pada informasi apapun. Yaitu di dampak sosialnya. Ya, gimana tanggapan? Oke, untuk yang selanjutnya itu ada dampak mental. Ini kelompok selanjutnya bisa diberikan argumentasi. Dampak kesehatan mental yaitu kecemasan dan ketakutan. Siswa mungkin merasa cemas karena informasi palsu yang menakutkan, misalnya berita tentang bahaya kesehatan yang tidak terbukti. Terus merasa bersalah jika mereka menyebarkan hoax. Siswa bisa merasa bersalah saat kebenaran terungkap. Stres akademik, informasi palsu seperti pembatalan ujian bisa menyebabkan stres saat mereka sadar bahwa berita itu salah dan mereka butuh disiplin. Oke, itu jawaban dari kelompok 4. Gimana tanggapan kelompok lain? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya tentang ketidakpercayaan. Itu adalah dampak perpecahan, yaitu berita hoax menciptakan ketidakpercayaan antara siswa dan guru. Siswa mungkin meragukan integritas guru, sementara guru mungkin merasa tidak dihargai atau bahkan dicurigai oleh siswanya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Nah, selanjutnya di LKPD selanjutnya tentang strategi melawan hoax. Langkah-langkah cek fakta. Langkah pertama, cek sumber daya. Cari tahu dari mana berita itu berasal. Misalnya, media kabel atau lembaga resmi. Langkah kedua, baca seluruh isi berita. Jangan hanya judulnya yang provokatif. Perhatikan detailnya. Langkah ketiga, lakukan cross check. Cari berita yang sama dari media lain yang terpercaya. Langkah keempat, gunakan situs cek fakta. Menghubungi situs resmi seperti cek fakta.com
Sudah? Oke. Gimana tanggapan kelompok yang lainnya? Oke. Sudah bisa dipahami ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang membahas berkaitan dengan berita hoax dan telah kita presentasikan bersama. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita refleksikan kira-kira dari hasil diskusi yang kita lalui sekarang ini, apa refleksi yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, refleksi kita pada pagi ini, coba sambil disimak, ya. Nanti kita jawab sama-sama. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kamu tanpa sengaja menyebarkan berita hoax? Jika ya, apa yang kamu pelajari dari pengalaman itu? Yang kedua, setelah berjalan KPD ini, apa komitmen sebagai siswa SMA dalam menggunakan media digital yang bertanggung jawab? Semua kita sama-sama refleksikan jawab secara bersama. Kira-kira apa? Sambil didiskusikan dulu, ya. Saya kasih waktu 5 menit, nanti kita refleksikan bersama. Siap? Sudah didiskusikan? Oke, yuk. Ini apa hasil refleksi kita pada hari ini? Berkaitan dengan pembelajaran, ya, permasalahan sosial di era digitalisasi berkaitan dengan berita hoax. Ayo, silakan dimulai. Apa hasil refleksinya? Kita refleksikan sama-sama. 1, 2, oke. Keras suaranya. Ayo. Di era digital, setiap informasi yang bermanfaat dan bermanfaat menjadi konsekuensi dengan guna yang cerdas, bukan dengan yang ceroboh. Sharing sebelum sharing. Oke. Jadi refleksi kita pada pagi ini yang berkaitan dengan ya, tidak, artinya kita simpulkan bersama. Yang pasti dalam berita hoax ini, ya, kita sepakat bahwasannya kita tidak, yang pertama, mudah percaya dengan berita-berita yang ketika kita mendengar sebuah berita, ya, kita harus verifikasi dulu berita itu apakah sumbernya benar atau tidak, diakui atau tidak, akurat atau tidak. Ya. Yang kedua, dalam rangka kita mendapat informasi dari manapun, ya, apalagi sekarang zaman WhatsApp dan sebagainya, kita tidak langsung menyebarkan. Kadang kita tanpa kita sadari ketika ada berita langsung kita sebarkan. Nah, ini harus kita cek and recheck dulu, ya, sehingga
ya kita juga nanti tidak ikut serta menyebarkan berita hoax itu sendiri. Ya. Yang selanjutnya kita antisipasi terhadap dampak daripada berita hoax itu. Karena apa? Dampak berita hoax ini pada dasarnya akan mengganggu stabilitas dan pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan dalam lingkungan kita. Ya, artinya mari kita sama-sama bijak untuk menyebarkan berita hoax yang agar kita terhindar daripada kesalahan. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya, untuk bahan pembelajaran kita ke depan, kita akan bahas tentang kecanduan gawai, ya, di era digitalisasi. Ya, sambil kalian baca, kita pelajari, kita akan jumpa nanti di kemudian hari di pertemuan yang akan datang. Kita diskusi kembali berkaitan dengan berita kecanduan gawai, ya, dan dampaknya terutama bagi kita semua. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada yang kurang paham? Cukup? Ya, kalau cukup, kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah.